Tes, tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang ya Bapak Ibu. Selamat datang di parallel session paling bagus dan paling baik di sesi ini yang dibuat oleh HSI. Jadi Bapak Ibu sudah menjadi orang-orang terpilih karena masuk ke parallel session yang tepat. Nah, untuk informasi di depan tadi ada bit.ly untuk Linktree untuk pendaftaran karena alhamdulillah kami ada fasilitasi untuk gratis SKP ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa didaftarkan di LMS dan mengisi seluruh absensi yang ada di link tersebut. Jadi mungkin agenda hari ini nanti kita ada penyerahan secara simbolis terlebih dahulu karena memang Bapak Ibu secara latar belakang nanti akan disampaikan oleh Project Director SPOPSC di HSI, Health System Insights. Lalu akan ada pemaparan materi dan role play. Mungkin untuk mengawali ya, saya berikan ke Mas Eri selaku Project Director SPOPSC. Silakan Mas Eri. Baik, terima kasih Mas Dimas untuk pengantarnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi sebagai pengantar Bapak Ibu di sesi sebelumnya sebetulnya kami sudah sampaikan bahwa SP4PHC atau Strategic Purchasing for Primary Healthcare, program kami yang dibiayai oleh Gates Foundation itu memiliki 4 ruang lingkup Bapak Ibu secara umum. Yang pertama adalah dukungan terhadap implementasi ILP. Yang kedua terkait dengan dukungan pada penguatan pembiayaan JKN khususnya di tingkat layanan primer. Ini khususnya dengan tim Puspikes, ada Bu Marti dan Dr. Mary di sini. Yang ketiga terkait digitalisasi kesehatan dan yang keempat terkait dengan penguatan manajemen kinerja di daerah. Nah, hari ini sebetulnya kita akan memfokus diskusi pada ruang lingkup 1, dukungan terhadap ILP, khususnya bagaimana puskesmas pada khususnya dan juga dinas kesehatan dapat mengestimasi kebutuhan anggaran berbasis pada kebutuhan aktual. Kalau di sesi seperti hari pertama ya disebutkan bahwa perencanaan puskesmas suka tidak suka lebih merujuk pada historical begitu ya, karena keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Nah, di sini alat bantu yang dikembangkan harapannya dapat mendorong kepada kebutuhan aktual seperti itu. Nah, Prasana ini adalah singkatan dari alat bantu perhitungan rencana anggaran dan satuan biaya nasional. Nanti Mas Dimas akan menyampaikan secara detail kerangka kerjanya seperti apa, bagaimana Bapak Ibu yang ada di Puskesmas dapat memanfaatkan tool ini dalam estimasi anggaran sampai ke alokasinya. Karena kalau kita merujuk ke praktik di KSB, Kabupaten Sumbawa Barat, mereka sudah mengadopsi tool ini menjadi aplikasi yang disesuaikan konteks KSB dengan nama dompet digitalku. Jadi mereka tidak hanya menggunakan tools ini untuk mengestimasi kebutuhan anggaran, tapi juga monitoring. Apakah misalnya pada periode tertentu implementasi dari program itu berjalan sesuai rencana, kemudian outputnya apa, apakah perlu ada penyesuaian anggaran pada misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan lain sebagainya. Jadi ini sudah diaplikasikan di Sumbawa Barat. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti juga akan ada praktik ya, akan ada semacam role play, nanti ada yang berperan sebagai puskesmas, dinas kesehatan dengan data yang sudah disiapkan oleh tim kami. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Selamat berdiskusi, selamat juga mencoba untuk menggunakan tool Prasana yang sudah kami gunakan oleh tim Health System Insight. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih Mas Eri atas opening remarks-nya ya. Jadi mungkin sebenarnya kita ada penyerahan simbolis dulu ya, tapi mungkin kita masih menunggu Bu Direktur Takel PKP dulu. Jadi mungkin saya coba utilisasi sekitar, kita coba jelaskan dulu ya awal-awal Bapak Ibu terkait prasana ini. Jadi Bapak Ibu yang nanti tertarik bisa langsung bertanya untuk berdiskusi bersama, karena saya kira Bapak Ibu yang ikut di sini memang orang lapangan ya, dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas yang sebenarnya ingin melihat praktiknya seperti apa dan bagaimana alat bantu ini bisa membantu teman-teman dari Puskesmas maupun Dinas Kesehatan sampai level Kementerian Kesehatan. Oke.
Oke, ini tadi link tree-nya. Oke, jadi kita hari ini akan bahas tiga bahasan agenda besar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah apa itu sebenarnya prasana yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Eri, yaitu adalah alat bantu perencanaan, penganggaran, dan satuan biaya nasional. Jadi satuan biaya di sini maksudnya unit cost ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar saat di lapangan unit cost dan bagaimana itu berhubungan dengan implementasi ILP. Oke, kita coba. Jadi sebenarnya tadi seperti dijelaskan, perencanaan masih historis, melihat tahun lalu ditambahkan 5% atau 10%, sehingga saat dilihat pada tahun berikutnya, ada banyak sekali revisi anggaran, atau misalnya tidak sesuai kebutuhan, sehingga muncul beberapa inisiasi, yaitu melihat perencanaan berbasis kebutuhan, di mana di era transformasi layanan primer ini, kita lihat banyak sekali ya Bapak Ibu, kebijakan-kebijakan dan perubahan di tengah tahun, atau misalnya banyak program baru yang kalau misalnya kita cuma lihat historis aja itu tidak akan representatif untuk kebutuhan Bapak Ibu di puskesmas atau dinas kesehatan. Oh, oke. Ya, jadi untuk ruang lingkupnya memang dalam public financing model ini kita ada tiga ya. Bapak Ibu mungkin sudah sering lihat bagaimana kita memformulasi anggaran, bagaimana kita mengeksekusinya dan bagaimana memonitoringnya. Di mana prasarana ini nantinya akan berkontribusi di dalam fase budget formulation. Kalau misalnya kita lihat perencanaan memang sangat penting karena itu adalah dasar dan fondasi kita dalam nantinya implementasi kita setahun ke depan. Di mana yang saya tahu juga untuk beberapa siklus perencanaan bahkan tahun 2027 mungkin Bapak Ibu Puskesmas Dinas sudah ada kan ya RUK dan RPK-nya untuk tahun depan. Jadi menurut saya perencanaan kita selalu melihat tahun depan dan memang besar ya karena bisa ada rapat tertentu untuk membahas hal-hal tersebut. Jadi bagaimana nantinya ini bisa berkontribusi? Oke. Oke, bentar. Oke. Uh, Coba kita lihat di sini Bapak Ibu kira-kira sudah tahu ya ILP itu apa. Kalau kita lihat gambaran besar, gambaran ILP itu sangat baik dan sangat komprehensif. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ditanya, iya Mbak, saya ngerti ILP seperti ini, tapi biayanya berapa? Bisa jawab nggak? Karena akan sulit. Kasih kita akan mengajukannya ke dinas dengan program. Oh, misalnya ILP Ibu TB. Ibu screening HIV. Jadi bagaimana kita mengajukannya sesuai program kalau Bapak Ibu ditanya oleh misalnya kepala desa ataupun dinas. Nah, kita menggunakan ini. Jadi bersama teman-teman dari Kementerian Kesehatan, HSI membuat service model di mana kita melihat seluruh model pelayanan ILP itu kita lihat dan analis satu persatu kira-kira sumber daya yang dibutuhkan itu apa saja dari tiga domain besar yaitu BMHP, SDM, dan alat kesehatan. Nah, bagaimana kita melihatnya? Contoh, jadi klaster 1 manajemen. Klaster manajemen itu ada kegiatan apa aja? Oh, ada Lokmin, ada lintas sektor. Dari semua klaster-klaster tersebut, apa saja biayanya, potensialnya. Nanti kita coba breakdown. Sama seperti semua klaster. Jadi sudah menyesuaikan dengan Permenkes 19 tahun 2024. Karena kan memang kalau kita lihat regulasi di sini semuanya hanyalah ketentuan. Tapi tidak ada misalnya biaya yang keluar itu berapa, dibutuhkan berapa. Bahkan alat bantu ini nantinya bisa menjelaskan alat BMHP apa yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau melakukan aktivitas yang nanti kita sama-sama bahas. Nah, dari sini kita dapat model layanannya, lalu kita lihat resource-nya apa. Di akhir kita melihat kira-kira unit cost atau satuan biaya dari setiap kegiatan itu dia berapa, lalu targetnya berapa, sehingga dapat anggaran tahun depannya itu berapa. Jadi prosesnya sudah evidence based. Jadi Bapak Ibu nantinya tujuan besarnya adalah bagaimana kita bisa membuat teman-teman puskesmas mendapatkan bahan material nantinya untuk mengadvokasikan seluruh kegiatan yang ada di ILP tersendiri gitu. Jadi lebih kuat stance-nya. Oke, jadi seperti ini ya kira-kira gambaran bagaimana cara dia mengakumulasikannya ya. Jadi contohnya misalnya kita ada semacam mapping. Jadi screening anemia ini kan dia ada di klaster 2 dan dia ada di layanan apa. Nah, ini ada screening anemia di layanan ANC. Maka untuk satu kali screening anemia layanan ANC dia butuh BMHP apa saja, alatnya apa, lalu SDM-nya apa saja.
itu semua sudah melalui berbagai fase diskusi dengan program, dengan unit, dan kita sudah ambil data lapangan di 4 kabupaten dari HST ini. Nah, dari sini kita dapatkan BMHP berapa, Alkes berapa, SDM berapa, jadi dapat 17.000 untuk satu kali screening anemia saja. Tentu saja ya Bapak Ibu ya, ini adalah total cost-nya atau total unit cost-nya. Melihat Alkes kan kita pasti nggak lihat ya Rp197 ini ya, tapi bisa dipisahkan dari BMHP sampai SDM yang dikeluarkan untuk itu. Kita lihatnya per satuan menit untuk SDM dan BMHP per satuan sekali pakai. Oke, ini kira-kira gambaran ini. Oke, ini komponennya kita bisa next. Nah, ini kita nanti sambil buka bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di Prasana ini dia ada banyak fiturnya yang memang masih dalam proses pengembangan ya untuk fase sekarang. Kita mungkin belum tahu ya pendanaan berikutnya oleh HSI nanti akan dikembangkan seperti apa. Tapi ini versi pertama. Jadi dengan Bapak Ibu nanti menginput beberapa alat data-data costing, nantinya akan keluar yang pertama adalah estimasi anggaran per tahun menyesuaikan dengan klasternya. Jadi setiap klaster itu setelah diakumulasi targetnya, kegiatannya di tahun mendatang itu berapa, dapat nih misalnya klaster 1 sampai kunjungan rumah itu dia butuh berapa setahun. Lalu tidak sampai situ, kita juga bisa lihat karena ada perbedaan sumber dana yang memang dari studi sebelum kita melihat banyak sumber dana yang saling bertautan satu sama lain untuk satu kegiatan, kita bisa melihat berapa persentase dari setiap sumber dana yang kita dapatkan. Dan sebenarnya juga ada lihat BMHP, SDM, dan Alkes yang dibutuhkan. Seperti itu. Ya, selamat datang Bu Elvida ya. Mungkin saya stop di sini dulu ya, mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita coba ke acara awal tadi ya, yang kita coba sempat ini kita back dulu kali ya. Oke, mungkin boleh langsung aja. Oh, silahkan aja. Oh, ya udah kalau gitu. Sorry. Oke. Nah, sebentar. Nah, setelah tadi juga kami juga tidak hanya memberikan anggarannya, tapi kita juga melihat ada namanya lembar pengadaan. Nah, maksudnya apa? Jadi kita bisa melihat secara mikro setiap kegiatan dan layanan screening yang kita akan lakukan sesuai dengan target yang Bapak Ibu input, itu dia butuhnya berapa. Misalnya, apakah itu strip, apakah itu masker medis, dengan ada 2 tipe. Jadi yang pertama adalah berapa yang dibutuhkan untuk per satu pieces dan berapa untuk jika bundling. Maksudnya adalah kalau Bapak Ibu lihat kan ada yang dia per box, ada yang per pieces. Nah, itu sudah disesuaikan dan sudah didetailkan. Nah, ini nantinya yang lebih teknis untuk Bapak Ibu nanti membantu dalam siklus pengadaan. Di mana nanti kita lihat nih BMHP dan Alkes apa saja untuk kegiatan apa saja yang sekiranya nantinya bisa diekstraksi biaya total ini ke RUK atau RPK nantinya. Tapi memang harus 2 kali kerja ya Bapak Ibu karena memang harus diambil dulu. Tapi setidaknya sudah ada bahan yang detail gitu sesuai dengan sasarannya. Dan ada fitur downloadnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang nanti mau coba ambil Excel ini aja nantinya untuk diberikan ke tim atau bahan advokasi teman-teman bisa langsung di-download di sini nanti keluar. Nanti kita sama-sama buka bareng. Oke. Jadi selain fitur tadi, kita juga ada pengguna adaptif. Maksudnya seperti apa? Nanti saat Bapak Ibu buka aplikasinya, ada yang warna kuning. Nah, ini artinya yang diisi dengan data default atau data yang sudah ada dalam alat bantunya. Maksudnya apa? Jadi di era mungkin saya bisa bilang resource yang terbatas ya Bapak Ibu ya, pasti kita mengalami banyak efisiensi di beberapa program. Nah, kita nggak mungkin dong ya bisa advokasi karena uang pasti susah tuh di-adjust. Tapi bagaimana kita mengadaptasikannya dalam perencanaan itu yang mungkin lebih penting sekarang. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya Bapak Ibu didapatkan anggaran seperti ini. Nah, tapi didapatkan kalau misalnya nggak bisa nih 2,8, dia hanya cukup 2,1. Nah, dengan Bapak Ibu nanti menyesuaikan target-target yang ada di sini dari CKG, layanan klaster 2, layanan klaster 3, nantinya setelah di-refresh, anggaran yang baru akan keluar. Di sini sebenarnya bagaimana kita mensimulasikan dan mengestimasikan anggaran tahun depan sesuai dengan kebutuhan pagu yang ada, itu sangat berguna nantinya Bapak Ibu ya. Karena kadang kita nggak bisa sebelah mata lihat saya butuhnya segini.
dan kita langsung ajukan seperti itu. Tapi bagaimana kita menyesuaikan dan mengadaptasikan keadaan lapangan dengan anggaran yang tersedia dengan maksimal. Itu yang kita coba tanamkan di sini. Kita bisa adjust. Oke, jadi setelah ini kita ada role play ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bagi kelompok. Jadi mungkin sebelum acara berikutnya kita coba ke ini ya. Bentar. Bisa, oke, sip. Bapak Ibu bisa dari sekarang bisa coba download, bisa dicari bit.ly/prasana. Jadi kalau bisa kita buka laptop ya, Bapak Ibu yang bawa laptop kita buka laptop. Ini bisa di-download bit.ly/prasana. Nanti kita bisa buka bareng-bareng linknya. Di situ sudah ada PPT video diseminasi kami yang Bapak Ibu bisa pelajari langkah-langkahnya serta guideline terpadu bagaimana menggunakannya untuk si prasana tersebut sendiri. Bisa Bapak Ibu download untuk nanti kita coba role play. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu ya sebelum kita role play. Mungkin kita ada acara ya, karena memang tadi sebagai informasi ya Bapak Ibu ya, Prasana ini memang adalah produk kolaborasi Kementerian Kesehatan yang melibatkan 2 unit ya, dari Pusat Pembimbingan Kesehatan dan dari Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer. Jadi dua unit ini memang secara intensif kami berdiskusi bagaimana kami sama-sama melihat bagaimana aspek pelanannya dari Takal PKP dan bagaimana aspek pembiayaannya dari Pusbikes. Jadi memang ini kolaborasi dari 2 unit dan memang kami hadirkan ya Bapak Ibu hari ini nanti untuk secara simbolis menandakan kerjasama kami dan mungkin serah terima ya Bapak Ibu ya untuk produk kami. Mungkin saya serahkan ke Pak Trihono ya. Pertama mungkin dari Ibu Elvi sebagai Direktur Takal PKP. Kita ada ini nih Bu. Oke. Boleh Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya acara yang benar adalah Prasana, tapi kami nebeng. Kenapa? Karena kami akan berhenti. HS itu akan tutup pada bulan Agustus, sehingga saat ini kami akan menyerahkan produk-produk kami. Gitu deh. Nah, produknya tadi pertama ada buku manajemen Arimes. Ya. Itu adalah manajemen di tingkat kabupaten untuk ILP, dan itu sebenarnya pembukuan dari pendampingan kita terhadap 4 kabupaten. Jadi waktu mendampingi mereka kami bukukan, lalu beberapa contoh kita masukkan dalam buku itu, ya, contoh analisis SDM, contoh PWS, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita menghasilkan prasana yang ini merupakan paket untuk menghitung kalau target ILP sekian berapa butuh duitnya. Dan biasanya sekarang kita terbalik, duitnya segini lalu kamu ngapain. Nah itu tadi diterangkan, kita isi yang kuning tadi, ya targetnya dirubah nanti akan keluar dananya berapa. Itu ya. Yang ketiga kita punya indeks yang kemarin saya sajikan, ya indeks ILP itu jadi penting. Dan karena itu 2 produk ini layak untuk masuk ke hak kekayaan intelektual. Jadi nanti kami titipkan ke Kemkes, ini menjadi hak patennya Kemkes, tapi nanti ada inventor. Inventor itu kami bisa masuk di situ. Jadi teman-teman yang di HSI maupun teman-teman yang di Takal Kesmas, teman-teman yang di Pusbikes itu bisa masuk dalam inventor itu. Gitu. Tapi haknya, hak atas kekayaan intelektualnya ada di Kemkes, kira-kira begitu. Nah itu semua terjadi karena kita sudah 5 tahun di sini, tapi sebagai sejarah sebenarnya Tingwell itu mula-mula dikomandani oleh Prof. Hasbullah. Prof. Hasbullah silakan berdiri, Prof. Hasbullah. Ini pemula Tingwell waktu itu, ya. Kemudian setelah itu Prof. Hasbullah kemudian mengambil ke HFA, ya. Lalu Bu Beki yang memegang pimpinan. Waktu Bu Beki saya dipanggil, Tri kamu urusan teknisnya, urusan substansinya gitu ya. Ya, kami ditarik, lalu tapi Bu Beki itu curang, begitu masuk staf khusus nggak ada gantinya, jadi saya merangkap gitu ya, dan itu
sengsara banget karena banyak sekali yang keluar, ada tawaran-tawaran lebih menarik ya, karena Thinkwell itu sesuatu yang baru gitu ya. Tapi kemudian ada Mas Eri dan kemudian ada yang baru dan kemudian kuat lagi kira-kira begitu. Itu yang terjadi. Karena itu kami sampaikan beberapa produk kami tadi ya. Di samping itu ada link, siapapun yang mau ngambil link itu nanti keluar semua produk kita ada di situ ya. Banyak sekali produk yang kita hasilkan, policy brief maupun artikel maupun fact gitu ya, itu silakan. Tapi dua tadi yang saya titip karena itu punya hak kekayaan intelektual. Khusus untuk indeks ILP itu sebaiknya nanti segera disempurnakan, dirumuskan mana yang diterima, apakah itu saja atau perlu modifikasi. Tapi saran saya anggap itu adalah volume 1. Gitu ya. Karena terus terang ini belum sempurna. Beberapa indikator yang seharusnya ada tapi datanya belum tersedia. Itu mesti nanti diputuskan tahun depan gitu menjadi ILP, indeks ILP volume 2. Kira-kira begitu. Itu ininya ke arah sana kira-kira. Mungkin itu sebagai pengantar. Sekarang mana barang tak? Oh ini dulu. Ya, sedikit aja. Ini terima kasih banyak teman-teman dari Thinkwell yang berubah menjadi HSI gitu kan. Jadi tadi Pak Hon bilang 5 tahun, 1, 2, 3, 4. Ternyata ini juga 5 gitu barang yang diserahkan gitu. Jadi ini tentunya menjadi suatu kekayaan buat kami juga. Tadi beberapa hal ini nanti mungkin bisa menjadi toolsnya teman-teman di Puskesmas. Bukan berarti menambahkan aplikasi yang harus mereka isi, tetapi adalah tools untuk membantu meringankan pekerjaan yang tadinya mungkin manual, sudah ada toolsnya sehingga bisa dimanfaatkan. Tetapi nanti mungkin kita akan lihat, apalagi tadi yang Bapak bilang indeks ini nanti akan kita cek kembali dengan Bu Dirjen. Apakah tadi yang jilid 1 gitu kan Pak, kita akan lihat. Tetapi intinya adalah semuanya ini pasti adalah bermanfaat untuk kita semua mengembangkan bagaimana mempermudah kinerja atau mempermudah teman-teman di Puskesmas gitu nantinya. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak. HSI ini sedih sih sebenarnya. Saya baru ketemu 6 bulan soalnya gitu kan dengan teman-teman HSI, tetapi sudah berakhir gitu ya. Tetapi mudah-mudahan masih bisa kita konsultasi, tadi ngobrol sama Pak Eri juga, mungkin di frekuensi yang lainnya kita bisa masih berkolaborasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kepada speaker ya, untuk paket. Karena sama.
Oke, kita kasih aplaus terakhir ya Bapak Ibu ya ke teman-teman Kenkes dan HSI yang sudah bekerja sama ya selama eh, tidaknya bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun ini kita. Oke, ya, untuk Bapak Ibu yang masih bergabung, selamat datang di parallel session terbaik di Lemena Conference. Jadi, kenapa terbaik? Karena kita ada free SKP. Jadi, Bapak Ibu yang baru datang, selamat. Jadi, bisa langsung klik scan QR code-nya di link sini. Jadi, buat beberapa Ibu yang masih belum tahu konteksnya, jadi kita bentuknya workshop. Kita mau mengenalkan bagaimana menggunakan alat namanya Prasana atau alat bantu perencanaan penganggaran dan satuan biaya nasional yang nantinya kita akan lanjutkan ya penjelasannya bersama-sama bagaimana penggunaan toolsnya. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan semuanya, tapi kalau misalnya saya cuman jelasin ini aja, mungkin kurang jelas ya, karena ini kan alat bantu. Semoga membantu ya, nggak mempersulit. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa klik dulu di link ini. Di dalamnya tadi saya sudah jelaskan ada alat bantunya dan guidebooknya. Nah, kita coba, kita masih punya waktu ya, kita jelaskan sedikit sebelum kita role play-nya. Sebentar. Oke, ini coba. Oke, jadi ini tampilan awalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi alat bantu ini sebenarnya bukan aplikasi, jadi tidak butuh ada internet, tapi hanya untuk laptop. Jadi tidak bisa ada interface dari HP karena harus menggunakan Microsoft Excel, bukan WPS atau vendor lainnya. Jadi dia cukup Excel. Nah, kotak-kotak ini itu bisa diklik dan sistemnya hyperlink. Jadi bisa diklik. Nah, tapi sebelum Bapak Ibu mungkin saat download karena kita menggunakan Excel makro, jadi Bapak Ibu sebenarnya harus unblock dulu makronya. Jadi kalau misalnya kita download, coba kita ke sini. Mana? Coba ini ya, gue share ini. Duh, duh. Jadi coba bisa diketik Mbak bit.ly/prasana. Nah, langsung ada. Nah, jadi di sini ada PPT diseminasinya, tahap-tahapannya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya hari ini too much ya, karena kita punya waktu yang terbatas, jadi bisa dilihat dan ini bisa disebarkan ya Bapak Ibu, nggak perlu ada bayar-bayar ke kita, ini gratis untuk Bapak Ibu nantinya untuk menjadi pembelajaran di dinas dan puskesmas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa download Prasana dan handbooknya. Coba di-download yang ini nih, yang ini. Oke. Download nanti kita coba unzip.
Oke, Bapak Ibu ada yang udah coba akses? Ada yang udah download? Kalau yang buka laptop? Tapi nanti kita ada fasilitator juga di sebenarnya yang buka laptopnya nanti. Oke, kita buka. Dah, buka Mbak. Ya. Sambil tunggu di download, mungkin kita jelaskan tadi aja kali Mbak. Kita coba balik lagi ke toolsnya tadi. Oke, nanti ada package Prasana 1.0 package bisa diekstrak di sini Mbak, lihat ini. Titik-titik. Ekstrak all. Di mana aja nggak apa-apa. Nah, kita buka. Nah, kalau misalnya udah di unzip, kita coba buka, klik 2 kali. Oke, kita ke tools-nya. Nah, di tools-nya di sini ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ini jadi saat di sini saya udah kasih perintah ada 2, baca panduan ini sebelum membuka Excel. Jadi panduannya di sini adalah untuk nantinya unblock. Tapi karena saya ada di sini, jadi saya jelasin langsung aja. Jadi kalau Bapak Ibu udah lihat Excel ini bisa diklik kanan. Lalu nanti ada properties, diklik properties. Munculnya di ada. Nah, nanti di paling bawah security ada unblock. Jadi Bapak Ibu bisa centang dulu unblocknya lalu di-apply. Nanti baru kita bisa masuk ke dalam. Oke, kita coba balik ke Excel yang tadi Mbak. Kita nanti langsung pakai fasilitator aja ya, biar cepet ya nanti ya. Kita coba. Oke. Ke kiri nih. Bukan yang ini. Oke, nah kita mulai. Jadi coba kita ke atas, agak ke atas, di scroll ke atas. Nah, ini ada 3 main menunya. Jadi ada sampulnya tadi cover, laman navigasi, dan laman output. Nah, kalau kita klik laman navigasi, maka kita bisa cek seperti ini. Nah, jadi karena memang ini adalah costing ya Bapak Ibu ya, jadi kita harus menginput dulu semua data-datanya. Jadi ada inputan, contoh misalnya kita ke bahan habis pakai. Nah, kita sudah ada list bahan habis pakai yang kemungkinan dipakai dalam kegiatan ILP maupun kegiatan puskesmas pada dasarnya. Dengan ada beberapa komponen. Yang pertama, harganya. Bapak Ibu kalau misalnya ada harga yang dibeli untuk per komponen itu bisa diisi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu kosongkan, maka akan digunakan harga dari e-katalog atau data defaultnya. Jadi kita permudah nih dalam menghitungnya. Nah, tidak sampai situ aja, kita bisa petakan. Bapak Ibu misalnya beli masker atau beli ADS atau suntik ini syringe, itu pakai sumber dana apa? Dipetakan dari grassroots atau dari komponennya yang nantinya bisa berdampak ke perencanaannya kita sudah mengeluarkan apa untuk apa dari mana. Itu sudah secara komprehensif. Ini untuk BMHP kita coba ke Alkes, bisa klik selesai di atas. Nah, kalau selesai kita akan balik. Nah, di sini ada untuk Alkes, BMHP, obat, dan SDM Kesehatan. Jadi nanti teman-teman Puskesmas harus melengkapi keempat ini. Semakin bagus data, semakin lengkap data, semakin mencerminkan keadaan biaya yang ada di puskesmas tersebut gitu. Nah, di bawahnya data layanan. Di data layanan di sini
menginput sasaran dan target kegiatan selama tahun ke depan. Kita bisa klik. Nah, di sini kita bagi ada data layanan dasar. Isinya nanti populasi. Nanti ada layanan klaster 2 dan 3. Kita coba cek satu ya, coba data layanan dasar. Nah, di sini ada total populasinya. Secara populasi apa saja dari total populasi, ibu hamil, persalinan, sampai prevalensi hipertensi dan diabetes, itu semua ada di sini. Ini adalah dasar untuk nantinya Bapak Ibu target yang akan Bapak Ibu laksanakan atau jadi sasaran Bapak Ibu tahun depan. Tapi pasti ada yang bilang, tidak semua populasi ini jadi target puskesmas, Mas. Pasti akan di-adjust karena kan ini populasi ya. Nah, kita menggunakan dua tahap target dan sasaran. Yang pertama tadi melalui porsi populasi, lalu setelah diambil dari sini kita coba back Mbak kembali ke data dasar ke data layanan tadi. Nah, ya itu di situ, klik. Nah, kita ke sini coba ke input data ini, layanan klaster 2. Kita juga ada yang program spesifik. Jadi kalau Bapak Ibu nantinya untuk merencanakan, pasti masih melihat program dilakukan, ini ada program spesifik bisa dimasukkan targetnya. Nah, target default di sini adalah porsi dari populasi yang awal tadi. Jadi kita ada dua tahap untuk melihatnya dari segi layanannya dan kira-kira targetnya seperti apa. Kita coba selesai, cek. Oke, lalu juga ada kegiatan luar gedung dan cekatan gratis. Kita coba ke CKG. Nah, ini mungkin nomenklaturnya sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya dengan pedomannya sekarang karena memang melalui banyak sekali perubahan kebijakan ini kita dipakai sekitar tahun 2025 di awal ya. Jadi masih berbeda, tapi setidaknya layanannya masih sama gitu. Ini juga sama untuk CKG kita bisa lihat targetnya berapa, layanannya apa dan untuk populasi apa saja. Kita bisa balik lagi kembali. Oke, kalau sudah Bapak Ibu sudah melihat nih semua data layanan ini, kita bisa back, kita ke home tadi, selesai. Nah, kita bisa ke laman output. Laman output ini adalah output dari semua yang Bapak Ibu sudah masukkan dari segi costingnya maupun dari segi layanan tadi. Ada dari unit cost-nya, bisa ke unit cost, Mbak Ulfa. Nah, ini adalah unit cost yang terbentuk dari seluruh input Bapak Ibu di awal tadi. Sudah dibedakan BMHP, Alkes, dan SDM-nya. Nah, pasti Bapak Ibu juga tanya, loh ini dari mana Mas angkanya, BMHP-nya, SDM-nya? Nah, karena memang alat ini simple ya Bapak Ibu ya, detail-detail seperti itu bisa Bapak Ibu lihat di annex yang kami sudah sisipkan di dalam zip. Nah, annex di situ adalah misalnya satu CKG itu screeningnya apa saja dan resource-nya apa aja secara detail. Jadi untuk alat bantunya sudah dijelaskan di situ dari komponen resource-nya. Nah ini untuk unit cost-nya dengan targetnya dan total biaya yang dibutuhkan untuk tahun depannya. Jadi sudah terestimasikan. Kita coba kembali. Oke, ini untuk unit cost layanan. Coba kita ke bawah, Mbak. Nah, ini ke lembar pengadaan dan pengajuan. Nah, dari tadi yang kita sudah masukkan input juga dengan target, kita juga bisa lihat nih, misalnya layanan apa, untuk apa, BMHP-nya apa, dan satuan belinya apa. Jadi kalau misalnya kita scan aneminya butuh alkohol swab dengan satu boxnya yang isinya 100, dengan target segini, dia butuh berapa? Oh, dia butuh 12. Dengan satuan harga bandelnya berapa, dan biaya tahunan dibutuhkan berapa. Jadi ini sudah detail menyesuaikan seluruh layanan dan target yang sudah ada di Bapak Ibu sampaikan di awal. Dan ini semua itu adjustable sesuai dengan input dan target yang disampaikan di awal tadi. Jadi ini nantinya membantu Bapak Ibu dalam merencanakan detail sampai level BMHP itu. Bisa kembali back. Oke, lalu ada ini ada juga refresh. Jadi kalau Bapak Ibu bisa klik di sini di refresh, nanti dia akan refresh semua datanya. Nah, kenapa harus di refresh? Karena kita menggunakan Excel makro dan pivot, maka beberapa data yang di adjust harus di refresh untuk mendapatkan data yang sesuai dengan inputan yang kita berikan di awal tadi. Oke, kita coba ke estimasi anggaran.
Oke, ini untuk kalau misalnya kita lihat dari per klaster itu dia butuh berapa dan dari setiap klaster biayanya berapa untuk tahun depannya gitu ya berapa, dan kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada adjust di awal untuk target screeningnya bisa langsung di refresh, nanti bisa langsung dapat nih anggarannya. Oke, bisa balik. Nah, sebenarnya itu yang secara garis besarnya kita belum masuk ke dalam ya. Sebenarnya kita mau coba input seluruh data costingnya. Tapi karena memang terbatas, kita akan coba pepatkan beberapa layanan aja yang bagaimana kita nanti role play-nya ya. Bapak Ibu, jadi sebelum kita coba nih ke role play, Bapak Ibu apakah ada pertanyaan ya atau diskusi terkait alat bantunya ataupun mungkin secara garis besar dari presentasinya? Silakan Bapak Ibu. Ada hadiahnya juga kalau mau nanya. Bisa pilih dompet maupun tote bag. Nanya apa aja Bapak Ibu? Nanya Mas Eri S3-nya apa boleh? Ya, boleh Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maisha dari Puskesmas Calang, Aceh Jaya. Ya, sangat menarik dengan tools Prasana ini. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah tools ini nantinya bisa kita gunakan untuk sinkron dengan siklus manajemen puskesmas yang selama ini kita lakukan, seperti pada saat kita menyusun RUK, RPK, dan RKA-nya sekaligus. Terima kasih. Terima kasih Bu Meisha ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, saya tampung dulu mungkin 2 ya, yang beruntung. Oke, silakan yang di belakang, yang saya belum kenal, kayaknya belum kenal. Baik, sebelumnya terima kasih atas paparannya yang luar biasa ya. Saya rasa ini salah satu tools yang sangat membantu nantinya untuk puskesmas. Ada beberapa hal yang saya penasaran ini Pak Dimas ya. Yang pertama adalah terkait bagaimana mendistribusikan beberapa hal, contoh BMHP-nya gitu ya. Misal KASA katakanlah, KASA kan dipakai di klaster 2, klaster 3 juga gitu ya. Itu proporsinya pakai apa? Apakah secara normatif disesuaikan dengan jumlah layanan yang ditargetkan atau seperti apa? Kemudian tadi juga saya penasaran bagaimana mendapatkan nilai unit cost untuk kegiatan di luar gedungnya. Tadi yang sekitar 200.000 sekian gitu ya. Apakah itu angka estimasi saja rata-rata atau seperti apa? Kemudian yang saya pahami dari tool yang dibuat ini sebenarnya kan self assessment oleh puskesmas bisa gitu ya. Nah, kebetulan saya dari universitas ya, dari Unair. Jika universitas juga ingin me-utilize gitu ya tools ini, biasanya kita sebagai researchernya itu bisa bantu dalam hal apa gitu, karena kalau dari sisi inputnya kan sebenarnya lebih ke pihak puskesmasnya gitu ya, dimana ini memang untuk perencanaan gitu, seperti itu. Mungkin itu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Atika ya. Mungkin saya jawab pertanyaan dulu. Yang pertama, apakah bisa digunakan pada siklus manajemen? Itu bisa ya Bu ya, bisa sekali. Karena memang ini nggak akan langsung angkanya Ibu langsung masukin tuh ke dalam dokumen perencanaan. Jadi belajar dari Garut kemarin ada puskesmas yang sudah menggunakannya juga, dan memang ini digunakan sebagai pembanding Bu. Jadi misalnya perencanaan tahun lalu tuh segini, dengan kalau misalnya kita berbasis kebutuhan itu segini. Nah, jadi dalam siklus perencanaan manajemen mereka dapat bandingannya, lalu mereka mengadvokasikan, kayaknya kita kurang deh Pak anggaran untuk CKG-nya segini. Nah, mereka ajukan, lalu itu jadi dasar nih evidence based. Tapi kalau misalnya, oh kita nggak bisa anggaran pagu kita segini, maka sasarannya harus kita adjust. Jadi kalau bisa atau enggak itu bisa, tapi memang harus disimulasikan sendiri oleh Bapak Ibu tadi, seperti tadi yang sudah Bu Atika sampaikan, self assessment. Jadi digunakan dalam siklus tersebut dan memosisikan di mana output dari aplikasi ini akan dimasukkan ke dalam tabel yang mana. Karena kan nggak bisa tuh langsung auto generate RUK RPK keluar, tapi bagaimana kita ngambil nih unit cost tadi dimasukkan ke tabel yang ada di RUK RPK. Seperti itu mungkin Bu ya. Oke.
Lalu dari Bu Atika tadi yang pertama, cara hitung BMHP gimana? Pertanyaan yang bagus ya Bu Atika. Jadi kita costingnya ini pendekatannya adalah ada dua. Jadi ada activity based costing, jadi dia dari bottom up sama yang top down. Nah, top down ini adalah untuk kegiatan yang memang tidak bisa kita lihat resources-nya. Jadi kalau kita lihat misalnya cluster 1 manajemen, itu kan sulit tuh kalau kita lihat per resource per orangnya. Tapi kalau misalnya kita lihat BMHP itu ada namanya kita activity based costing. Jadi kita coba buka ya misalnya seperti ini. Nah, kita sama-sama buka back end-nya ya. Kalau misalnya aplikasi kerennya namanya back end-nya. Jadi dapurnya itu seperti apa. Jadi contoh K1 ini untuk kegiatannya, kita lihat per kegiatannya. Oh ada antropometri, anamnesis, auskultasi, palpasi, USG, semuanya kita masukkan. Dari setiap kegiatan ini, dia perlu apa? Alat kesehatannya. Perlu apa BMHP-nya? Nah ini sebenarnya diabaikan aja, saya belum hapus. Nah BMHP-nya apa saja? Satuan belinya apa? Volumenya berapa? Jadi itu juga menyambung tadi berapa satuannya tadi ya. Jadi kita bisa lihat dari sini nih dia butuhnya berapa. Nah, jadi kita nggak top down ya, kita nggak pakai utilisasi untuk BMHP, tapi memang per target dia butuh berapa neutral gloves, kita kalikan dengan target sasarannya. Jadi memang dari bawah ke atas. Lalu untuk luar gedung memang dia menggunakan seperti ini ya. Kita sebenarnya bisa masuk ke dalam. Jadi kalau luar gedung kita memang belum mencakup semua ya, tapi setidaknya mengestimasikan beberapa. Jadi ini adalah beberapa identifikasi kegiatan luar gedung itu apa aja. Ada kunjungan rumah, ada kelas ibu hamil, dan investigasi kontak, penyelidikan epidemi, dan lainnya. Jadi kalau misalnya kita buka di sini, wah di kanan. Nah ini ada seperti ini juga, tapi saya nanti bukanya lumayan malas ya. Di dalamnya ada klaster 4 sama klaster 5 juga. Tapi kalau keluar gedung dia biasanya ada form kunjungan rumah, terus ada biaya kader juga digabung. Jadi diakumulasi sama kayak gini juga. Tapi saya harus buka unhide sheet-nya. Jadi kita lumayan susah masuknya. Seperti itu ya untuk keluar gedung. Nah yang terakhir kalau misalnya Unif mau utilize itu bisa bantu hal apa? Kalau menurut saya itu dua. Yang pertama adalah bagaimana ini dibandingkan dengan kondisi lapangan. Karena kalau misalnya kita lihat, mereka bisa pakai ini buat beneran menghitung, tapi mereka nggak harus ribet bikin algoritmnya. Tapi mereka bisa masukin input-input data yang tadi, Alkas BMHP, SDM tadi, dan lihat biayanya dengan anggaran yang ada di puskesmas tersebut gitu. Dan kedua, algoritma ini, kalau misalnya ada yang nggak relevan, bisa diajukan dan diadvokasikan kalau misalnya, oh ini nggak relevan menggunakan ini sesuai dengan data lapangan, jadi bisa dikembangkan lebih lanjut. Itu ya mungkin ya dari situ. Oke, langsung aja. Kita langsung dikasih hadiah. Oh boleh, boleh. Ya, mungkin sedikit menambahkan pertanyaan dari Bu Atika ya. Jadi sebagian besar memang apa yang ada di dalam tool Prasana ini berbasis aktivitas ya atau activity based costing. Jadi kalau kita merujuk ke service model yang ada di KMK itu kan sangat rigid. Nah itu yang tadi disampaikan Mas Dimas nih, misalnya untuk klaster 2A gitu ya, ada ANC K1 dan lain sebagainya, itu di rigid. SDM-nya apa saja yang ada di sana, BMHP yang dibutuhkan apa, dan alat yang dibutuhkan apa. Tapi sebelum masuk ke sini, itu yang tadi Mas Dimas sampaikan untuk step down-nya, itu kita sudah menghitung untuk setiap alat medis yang digunakan per satu pasien itu berapa rupiah. Itu ada di sheet yang terpisah nanti untuk roster alatnya sendiri, BMHP sendiri. Jadi ketika masuk ke dalam tools ini, misalnya untuk ANC satu apa misalnya, kemudian untuk screening IVA misalnya, apa saja yang dibutuhkan itu otomatis sudah dimasukkan ke sana. Nah tadi Mas Dimas sampaikan ada kolom warna kuning, itu untuk apa ya, memvalidasi apa yang dimasukkan di sini. Jadi data defaultnya itu sudah kami siapkan karena kami paham bahwa di puskesmas biasanya dapatnya dropping ya, tidak mengadakan sendiri. Nah pada kondisi seperti itu data default bisa digunakan. Tapi kalau membeli sendiri bisa diupdate gitu yang kuning-kuning tadi supaya angkanya lebih representatif gitu. Nah yang paling penting sebetulnya ada satu menu di sini Mas Dimas terkait pemetaan pembiayaan ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat struktur pembiayaan di puskesmas itu kan sangat kompleks ya, ada 10 sampai 11 sumber pembiayaan. Nah, yang penting kita ambil di sini itu adalah incrementalnya apa untuk atau tambahannya apa untuk
implementasi ILP, karena sebagian besar yang ada di sini, contoh untuk alat, itu kan sudah di dropping dan sudah terinstall. Jadi kita nggak perlu lagi menganggarkan. Apalagi misalnya SDM sudah ada dari DAU dan lain sebagainya. Itu tidak perlu kita anggarkan secara terpisah. Yang menjadi concern adalah misalnya BMHP terkait dengan screening ILP atau CKG begitu ya. Itu yang nanti mungkin akan munculnya di DAK non fisik misalnya atau di dalam dana JKN gitu. Jadi itu yang nanti menjadi perhatian Bapak Ibu di Puskesmas untuk melihat berapa yang kita butuhkan untuk CKG pada target tertentu seperti itu. Sementara budget yang disediakan terbatas. Berarti bagaimana nih kita menyesuaikan apakah targetnya atau cara kita melakukan programnya seperti itu. Jadi itu kurang lebih Bapak Ibu, nanti di akhir juga ada lembar kerja yang bisa dijembatani ke kalau dari Kemenkes itu punya micro planning ya Bapak Ibu ya, yang list BMHP apa saja. Kemudian, nah ini berapa kebutuhannya, berapa box dan lain sebagainya, ini nanti bisa disesuaikan ke micro planning untuk di bridging. Itu dulu mungkin Mas Dimas. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mas Heri. Tadi saya mau buka satu pertanyaan lagi, tapi kita sudah terbatas dan saya lihat tadi udah lumayan ngantuk ya nih, kita siang-siang. Jadi kita bikin tegang aja ya Mas Heri. Jadi kita langsung ke role play ya. Jadi Bapak Ibu kita akan bercoba berperan. Nanti kita ada 3 peran, 3 kelompok. Jadi semuanya di sini akan ikut. Kenapa? Iya. Oh, 3 aja nih, banyak soalnya. Insya Allah banyak. Nah, jadi ada 2 orang jadi puskesmas, 1 orang jadi dinas kesehatan. Nanti untuk puskesmas nanti sama Mbak Retno, puskesmasnya. Oke, mungkin Mas bisa, Mas IO, ayo, bisa share screen Word saya yang tulisannya role play ya, yang Word. Jadi nanti kita akan coba ya, kita coba exercise, nanti akan ada presentasinya. Nanti yang presentasi dan aktif akan dapat hadiah lagi. Jadi kita bagi-bagi nih. Cuman orang terpilih aja yang dapat soalnya. Oh ya, Bu Maria mau nanya. Oh boleh. Harusnya Marti yang nanya ini. Harusnya Marti yang nanya gitu. Ini Dimas tambah langsing, saya tambah besar. Tadi komen pertama saya sama Marti, ini Dimas kok langsing gitu ya. Gitu ya. Oh itu yang magang di saya tuh. Gitu ya. Enggak, ini bagus ya, punya dashboard ya, ngitung ujungnya unit cost ya. Lalu ini kan mau dipakai ya. Mau dipakai atau cuma ditampilin doang di sini nih Mas Eri? Mau dipakai ya gitu ya. Nah kalau mau dipakai di puskesmas berarti kan apakah, ini pertanyaannya gini, apakah ini kan model FKTP kita jenisnya macam-macam ya. FKTP puskesmas biasa, ponet, apapun itu yang sampai klinik ya semuanya. Variannya lebar, Jawa, Sumatera, Bali, Papua gitu kan. Kalau mereka bisa menghitung sendiri kan bagus. Termasuk kalau ada penambahan fitur di mereka yang seandainya di mereka sendiri ini, oh ya saya mau mengembangkan ini gitu. Nah kalau seandainya nih, mana tahu puskesmasnya orang IT-nya hebat-hebat ya gitu ya, nggak punya kerjaan daripada gua tiktokan kayak saya ya, mendingan gua bikinin ini, ngembangin udah ada nih dari Dimas kan gitu ya, pengen bikinin beginilah gitu kan. Ternyata itu dia punya beberapa inovasi di FKTP. Bisa nggak mereka itu mengembangkan sendiri, nggak usah izin gitu lah sama Mas Eri sama Dimas. Atau seperti apa pengembangan? Halo Mbak Santi, baru lihat saya, maaf ya, habis pada tambah langsing di sini saya jadi minder. Jadi pengembangannya sendiri sehingga kelihatan nanti kan juga unit cost-nya tentu tidak akan sama ya, tiap-tiap ini gitu. Nanti kalau seandainya pada waktu nanti di Kementerian Kesehatan yang Mbak Marti ngasih tarif kapitasi, gitu kan, dia akan bilang
tarif kapitasinya diberikan Kementerian Kesehatan dibandingkan unit cost saya rendah banget ya gitu. Nah ini seperti apa termasuk tadi ya untuk pengembangannya dan sampai pada batasan mana sih mereka itu akan diberikan akses, terus kemudian perhitungan yang mana nanti Mbak Mas Eri ya yang akan dibangun diberikan kepada ranah kebijakan. Itu makasih. Loh kok Mas Eri? Dimas. Harus Dimas jawab ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Maria. Ini penting sekali tadi concern yang disampaikan Bu Maria. Betul Bu, nanti dari puskesmas, bahkan sebenarnya bukan cuma puskesmas, tapi dinas kesehatan juga bisa pakai. Nanti kita akan coba ya. Nah, kembali ke pertanyaan apakah puskesmas bisa pakai, nanti tools ini kalau dari diskusi terakhir dengan Bu Elvi akan diupload di websitenya Kemenkes, sehingga puskesmas dinas bisa secara free mendownload itu. Pertanyaan kedua, apakah bisa dikontekstualkan di konteks masing-masing? Bisa Bu, karena di KSB, Sumbawa Barat, mereka sudah memodifikasi ini menjadi aplikasi mereka sendiri yang namanya Dompet Digitalku. Fungsinya ditambahin tadi yang Bu Maria sampaikan. Kalau di sini kan kami hanya berhenti sampai berapa yang dibutuhkan, BMHP rigidnya apa saja. Mereka menggunakan sampai ke tahap monitoring. Jadi misalnya mereka udah rencanakan tahun depan butuhnya 1M. Nah, setelah 3 bulan kita udah sampai mana nih gitu? Ada nggak yang perlu disesuaikan dan lain sebagainya? Bahkan mereka sampai melakukan analisis terhadap kecukupan kapitasi. Jadi SDM yang mereka punya kebutuhannya berapa? Dengan 60-40 itu sebetulnya sesuai atau enggak sih? Oh ternyata 60 kebanyakan nih. Karena PAD kita udah cukup kuat, DAU kita juga sudah mumpuni, mungkin 40%, 50%. Jadi mereka sudah sampai sana memanfaatkan tools dari Prasana ini dengan modifikasi tadi. Gitu. Kemudian apa lagi? Sudah terjawab? Kalau punya mereka enggak, karena ini kan belum sampai satu server ya Bu ya, jadi ini masih masing-masing pemanfaatannya gitu, disesuaikan dengan konteks yang tadi Ibu sampaikan. Bisa, bisa juga tuh. Nah itu nanti fungsinya ke Dinas Kesehatan Bu Maria. Jadi Dinas Kesehatan itu bisa narik semua data dari puskesmas untuk kemudian split, karena kan ada peran dari Dinas Kesehatan untuk mengadakan BMHP, obat gitu ya. Sisanya baru BLUD gitu, masing-masing puskesmas mengadakan selebihnya gitu. Itu bisa. Nanti kita bisa role play. Oke. Ya, terima kasih Bu Maria. Kita ada sedikit bingkisan nih untuk Bu Maria sebagai penanya ya. Iya luar biasa memang. Iya, jadi mungkin nanti sudah seperti dijelaskan tadi ya, mungkin untuk fase berikutnya bagaimana nanti interoperabilitas dengan sistem, mungkin fase berikutnya mungkin ya teman-teman ya, mungkin ya kita coba akan kembangkan. Oke, kita sudah tidak banyak waktu nih, sekitar 40 menit lagi, mungkin langsung fasilitator untuk pertama Puskesmas Melati, Mbak Ulfa ya. Dari satu sini ambil satu Puskesmas Melati, Dinkes kayaknya cukup dikit aja orangnya ya, cuman berempat 1, 2, 3. Ini coba saya bagiin. Mungkin Bapak Ibu dari depan kita hitung 1, 2, 3 kali ya. Dari Ibu boleh 1, 2. Bapak 2. Oh Bapak 2 terus 3. 1, 2. Berarti ini 3, 1. Bu Maria 1, 2, 3. Bapak 1. Gak apa-apa masuk aja 2, 2, 3, 1. Gak apa-apa, panitia ikut harus ikut. Yang dapat dompet harus ikut semua. Gak boleh gak ikut. 2, 3 belakang, 1. Dokter Nopi 2. Oke, kelompok 1 kita coba akan lokalisasi ke sini sama Mbak Ulfa untuk Puskesmas Melati. Kelompok 2 agak di belakang. Kelompok 2 Puskesmas mana Mbak? Namanya Mbak? Bentar. Scroll ke bawah Mas. 2 dengan mana nih? 2 anggrek ya. Nanti 2 anggrek di sini ngumpul sama Mbak Retno. Mbak Retno di belakang. Dan yang ketiga jadi Dinas Kesehatan sama Mas Eri nanti sebagai policy makernya nanti di sini. 3. Oke, kita ada waktu
30 menit ya, saya coba jelasin sebelum kita mobilisasi. Yang pertama kita ke atas lagi Mas. Paling atas tadi. Oke, jadi ini kita gampang aja, kita nggak harus input semua datanya, tapi kita coba ke atas lagi. Yang pertama kita lihat di sini ada situasi dikit aja, ada hipertensi sama CKD meningkat, chronic kidney disease-nya meningkat, obesitas tapi terkendali. Nah, diminta efisiensi 20%. Nah, jadi tugasnya adalah tadi cuman ubah target aja, tapi harus sesuai dengan 20% dari total data yang ada. Nanti diarahkan oleh fasilitator, dikasih tahu baseline anggaran kita sekarang berapa, dan jika dia di efisiensi 20% kan dia berapa. Sehingga target ini harus disesuaikan dengan konteks situasi yang ada. 25 menit cukup ya. Langsung ke bawah. Kita ke anggrek. Anggrek juga sama, tapi yang fokus ke anemia remaja dan gangguan penglihatan. Situasinya. Nanti diminta efisiensi 15% dari total anggaran. Lalu dilihat ubah targetnya, efisiensinya harus dicapai, lalu justifikasinya. Jadi Bapak Ibu harus melihat apa yang Bapak Ibu adjust dari target baseline-nya dan alasannya. Sehingga harus 15%. Jadi jangan lupa ada anggaran awal sama anggaran akhir dan berapa persennya. Lalu di bawah Dinas Kesehatan. Kalau Dinas Kesehatan lebih detail karena yang kita kasih adalah dummy untuk lembar pengadaannya. Jadi dengan pengadaan yang diajukan oleh Puskesmas misalnya, hanya bisa 70% menutup kebutuhannya. Nah, jadi sisanya harus oleh Puskesmas itu sendiri. Nah, BMHP apa saja yang perlu diprioritaskan, itu nanti sesuai dengan Dinas Kesehatan seperti apa. Yang penting harus 70% dari total kebutuhannya. Seperti itu Bapak Ibu, jadi nanti kita bisa langsung role play, bisa langsung masuk. Seperti biasa, tim terbaik dapat hadiah Ciamik juga. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nanti kita ada sesi, semoga sempat 15 menit akhir kita presentasi hasilnya dengan fasilitator. Nanti fasilitatornya juga kita lihat ya, yang paling bagus siapa nanti. Oke, jadi sampai tadi hitungan Bapak Ibu, 1 di agak depan, nanti kita agak ke sini ke Mbak Ulfa, 2 ke belakang, 3 ke Mas Eri ya. Kita coba, kita mulai dari apa ya? Ada di Linktree, ada role play. Bapak Ibu bisa buka di Linktree-nya di sini. Saya share screen, Mas. Saya aja yang share screen coba ya. Nah, di sini. Ke Zoom-nya coba, Mas. Ke Zoom. Wah, kelihatan. Nah, Bapak Ibu bisa scan ini, terus ada bahan role play, terus ada di situ ada isinya, ada sini. Nah, isinya nanti ada. Nah, ini. Coba share screen, Mas, di share screen yang Zoom. Sebentar. Oh iya, saya screen ya. Maaf, bentar. Dah. Aduh, 13.5. Nah, jadi nanti ini soalnya di-download untuk Puskesmas, nanti dummy data kasus 1, untuk Dinkes nanti lembar pengadaan, dummy untuk Dinkes. Jadi nanti jangan lupa untuk yang teman-teman Puskesmas yang dummy data kasus 1 buat download baseline-nya, di unblock dulu ya, biar bisa di-refresh. Oke, kita kasih waktu 25 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu. Boleh kan dong? Kursinya bisa digeser kok, Bapak Ibu bisa digeser aja, kita nggak apa-apa berantakan dikit. Satu di sama Mbak Ulfa, 2 di belakang, 3 sama Mas Eri. Ya, jangan lupa bikin PPT-nya juga ya. Bisa Mas? Iya, itu aja ya. Jadi. Gak usah PPT, nggak apa-apa kalau ini.
Udah langsung kebuka ya? Udah dong. Udah ada si Darminya. Apanya? Darminya. Iya, udah langsung mulai. Apanya langsung mulai? Jadi soalnya adalah kita sebagai puskesmas pelatih ya Bapak Ibu semua. Jadi kita sebagai pelatih kita mau untuk diminta nih misalnya dari dinas kesehatan kita disuruh untuk efisiensi 20% tadi kita pakai prasana ya Bapak Ibu. Dimana di sini salah satu kasus yang paling banyak di puskesmas Melati adalah hipertensi dan CKD-nya meningkat ini kidney failure. Iya, kidney failure. Ya, banyak yang gangguan ginjal ini puskesmas Melati. Nah di sini tadi itu pendekatan efisiensi ada beberapa pendekatan ya Bapak Ibu di sini bisa kita ubah targetnya, sesuaikan targetnya, kemudian nanti supaya kita bisa mencapai efisiensi 20% itu tadi yang diminta sama dinas kesehatan. Di sini kita diminta untuk menyesuaikan supaya tadi bisa 20% dan kita menyiapkan justifikasi kenapa sih kita memilih penyesuaian target tersebut agar mencapai efisiensi 20%. Jadi dimulai dari sini kita boleh nanya nggak Mas Dimas? Boleh. Yang data yang jadi gitu gimana ya? Yang anggaran yang dasar ini di output terus estimasi anggaran ini udah itu ya baseline. Nah sekarang jadi kita punya data yang saat ini dengan anggaran total anggarannya 4,7 M. Dari 4,7 M ini kita suruh diminta ngurangin 20% nih Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi ada beberapa klaster yang bisa disesuaikan. Nanti kita bisa masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau banyak kasus yang itu tadi hipertensi dan CKD, kira-kira apa nih yang perlu kita kerja? Itu mungkin. Kira-kira nanti dari Bapak sekalian mau mulai dari mana nih untuk kita bisa mencapai 20% ini dan bisa mengatasi kasus hipertensi dan CKD di puskesmas Melati. Ini karena banyaknya yang hipertensi berarti jangan mengurangi yang di klaster 3. Oke. Ya. Kita kembali 3. Berarti bisa di 4, kopi dulu deh Pak. Lupa. Klaster 2 di bagian anak. Iya, klaster 3 itu yang penyakit menular ya. Berarti kan klaster 3 yang jangan kita efisiensi. Karena tadi justru banyak kasusnya di yang hipertensi mayoritas di situ ya. Jadi kalau kita kembali ke awal berarti kita mau menyesuaikan dari klaster 2 berarti ya. Iya. Nah, di sini ada klaster karena 2 dan 3 tapi dia ada breakdown-nya seperti ini. Oke, berarti karena dia nyambung ya, jadi 1, 2 dan 3. Iya, betul. Klaster 1 sama klaster 2. Jadi kira-kira klaster 1 sama pakai gimana dia karena iya, klaster 1 kan karena sifatnya lokal kayak gitu. Jadi di sana jumlah kegiatan yang mungkin kita ajak. Tapi di sini nih mungkin boleh dilihat dulu nih Bapak Ibu sekalian kalau di klaster 2 misalnya ya kegiatannya ada ANC1, kemudian persalinan, imunisasi. Kira-kira dari sini ada yang bisa kita efisiensikan nggak ya dari layanan klaster 2 ini? Walaupun udah SPM setuju lagi di sini screening malaria mungkin bisa apa bukan daerah endemik kita bisa. Jadi kita nolkan, kita coba nolkan aja karena ini daerah mana dulu bisa. Nanti kita akan sana bukan daerah endemik. Iya. Karena kita bukan Indonesia Timur kita nolkan. Tapi ceritanya kalau di Indonesia itu nggak bisa dinolkan. Jadi kita puskesmas Melati ini kita kira-kira mau di mana?
supaya Cirebon. Kan nggak apa-apa. Oke. Betul. Jadi dari layanan ini mana yang KPM-nya ini sudah hati-hati lah. Kita KMK 340 dan target 305. Ini banget. Kurangnya Kita coba kurangin. Iya. Gimana nih Bapak Ibu yang lain? Saya nggak setuju ya nanti. Kenapa nggak setuju? Bukannya karena itu standar pelayanan minimal yang harus oleh yang kita perlu untuk screening ke rumah dan kita yang tidak masuk ke dalam satu dan kita perlu melakukan program ke rumah ya di rumah. Saya sih kurang setuju. Iya. Kalau mungkin dari Bapak Ibu tadi mungkin dari Bapak menyarankan mungkin targetnya kita turun yang ini ya, yang KMC, tapi mungkin karena itu termasuk dalam SPM ya Bu ya, kita akan kita coba lihat yang lain dulu sebelum kita turunin ya KMC tadi itu mungkin ya. Kalau di sini mungkin ada lagi persalinan, imunisasi dasar lengkap, ini juga mungkin kayaknya ada hidup iya. Jadi memang ada yang perlu efisiensi dan semuanya masuk SPM, semuanya masuk. Cuma kita bagaimana semuanya tapi kita nggak turunkan dana, tapi tentu kita turunkan supaya kita mencapai yang tadi untuk yang hipertensi tadi ya. Jadi kalau kita nggak mengurangi otomatis nggak bisa. Jadi memang sih semuanya ini masuk SPM terus memang harus ada yang ya semua ada dampaknya ya. Tapi berat ya. Nah kalau kita jadi memang kita coba maaf ya saran kita kurangi dan kita dulu sedikit-sedikit saja. Ini ya HPP rematrik. Betul, saya setuju yang HPP rematriknya. Coba dikurangi. Berapa? 10% mungkin ya? Ketinggian ya? Iya betul. Ya ini targetnya ikut Real target. Kan 20%. Itu ada berapa item itu kemana? Ini ada 13. Hah? Berapa? 13. Ah, nanti yang seperti mati itu nanti misalnya dikurangi. Dikurangi nanti yang misalnya 7%-nya dikurangi dari yang HPP. Kan berarti ya. Nah, ini anggarannya di dua dan yang masih klaster 2 3. Ini masih dua. Apa mau kita lihat di klaster yang lain? Kita lihat yang Oke. Jadi ini terlalu tricky. Iya. Jadi mungkin tadi salah satu pendekatannya yang klaster dulu mungkin 1%, tapi kita lihat dulu di klaster yang lain ya. Ini sasaran untuk pelayanan klaster tadi 2 ya, klaster 2
sekarang oke. Kita coba dari kegiatan manajemen mungkin ya. Dari klaster 1 ya. Ini mungkin yang nggak langsung, tapi di sini kegiatannya ada lokmin, pembinaan itu, pembinaan posyandu, dan ada lokmin lintas sektor. Tapi itu kalau kita lihat Bapak Ibu di sini ternyata nggak banyak ya. Untuk seluruh kegiatan ini aja hanya kurang lebih 35 juta gitu. Jadi kalau dikurangin kayaknya nggak signifikan juga dengan sekali sebulan harus. Mas Dimas mau tanya dong, di sini frekuensi user tuh berarti tahunan. Yang untuk lokmin ini berarti ada 24 kali setiap bulannya gitu. Ini peserta. Oke, jadi dengan asumsi ada 10 kali yang internal dan ada 10 kali yang eksternal. Pesertanya Internal. Ini komposisi pesertanya. Ini komposisi peserta. Karena ada makminnya di sini, terus ini frekuensi tahunan. Oke. Kalau sebulan 2 kali, berarti 24. Oke. Ini sebulan 2 kali berarti ya yang lokmin puskesmas internal ya. Sebulan sekali ya kita bikin. Karena memang biasanya sebulan sekali. Kita ganti jadi 12 ya. Walaupun belum nggak signifikan ya ini dari total anggaran, tapi kita coba aja 12. Nah, untuk pembinaan student posyandu ini, apakah perlu kita adjust juga? Kalau digabung benar bisa juga, tapi mungkin di sininya orangnya harus bisa tambahin ya, karena misalnya cukup sebulan sekali untuk student posyandu yang 15 orang dari sini kita tambah sini berarti gitu ya. Mau dicoba ya seperti itu ya, kita gabung ya. Berarti yang ini kita hapus 0 ya untuk yang khususnya karena kita gabung. Yang posyandunya 20 tetap 20 tambah 15 jadi 35 ya. Berkurang tapi nggak signifikan, tadi itu kurang lebih 3. Karena udah ngurangin ini juga. Pengadunya jadi gede. Betul. Orangnya betul, orang kali 5. Ya karena oh iya tadi 8 kan. Kecuali yang ini juga kita kurangin. Yang posyandu yang enggak jatuh jadi 4 orang, tapi internal pesertanya yang jangan 15. Karena ada 4 koordinasinya 4 yang menggunakan waktunya pesertanya nah frekuensi nanti selesai sebulan 2 kali 12 kali. Oke, gimana ibu yang lain kita eksekusi ya, coba fokusnya ini karena orang yang juga ininya cukup 6 kali ya. Oke. Lumayan dari tadi berapa ya? 27 nggak signifikan sebenarnya. Cuman itu mungkin beberapa yang kita manage dari segi kegiatan ini ya, klaster 1 ya. Oke, kita mau lihat ke klaster yang gede ini, kita bisa lihat 2 dan 3. Ini dari output deh. Kita oh iya benar, kita lihat dulu dari outputnya ya. Dari estimasi anggaran. Yang besar itu memang di klaster 2 dan klaster 3. Ini kita baru turun dari tadi ini aku copy yang nilai awalnya 4,728 baru berkurang ini 4,719. Belum berapa ya? Nilai total paginya itu 4,728, ternyata adalah dikurangi 20%. 47037519517. Kita di 20%. Kita harus
mencapai berapa tuh Pak? 900. Oke. 945. 945 yang harus kita kurangi. Ya, ya mau lainnya. Kalau yang kita kurangi Tapi turun ke 3,5. Iya. Oke. Kayaknya yang besar itu memang di klaster 3 dan klaster 2. Jadi oke, berarti mungkin kita coba fokus ke klaster 2 dan 3 ya. Coba masuk di klaster 3 dan 2 dulu deh. 2 dan 3 tadi ya. Jadi satu ya. Oh iya, selain tadi dari data sasarannya, data input lainnya seperti ALTES, BMHP, obat, dan SDM juga bisa disesuaikan. Kita coba di ALTES ya. Ini kosong. Mas Dimas, mau tanya, ini kalau yang di ALTES kosong ini berarti sudah tersedia atau seperti apa? Itu kalau itu berarti pakai data default. Jadi kalau mau nggak adain di nolin. Di mananya? Di kuningnya di nol. Jadi dia nggak ada. Tapi kalau dia kosong berarti dia ada tapi nggak ada harga personalnya. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya itu mau nggak ada di nolin. Di nol kan? Itu akan ngaruh ke estimasi akhir kan berarti? Iya, ngaruh. Hitnya biar gampang itu tuh yang mahal kayak pasar 3 ya kayak yang mahal di sasarannya atau di target sasarannya dikecilin aja target sasarannya. Ini yang di targetnya ada di masih kurang berapa persen? Masih jauh banget ya. Jadi kita balik ke sasaran lagi ya. Iya, kecuali BMHP. Jadi kalau BMHP. Yang itu adanya di cek gratis ya? Mas Dimas, data layanan dasar sama data yang sudah ada di di masing-masing klaster itu apa bedanya? Ya paling diambil CKG karena data layanan dasar itu tuh dia secara populasi, terus dia dipotong buat ke CKG. Nah, jadi kalau ada nggak sesuai target kan nggak sesuai bisa 30%, 30-9 tahun, itu kan nggak semuanya menjadi target kesana puskesmas. Nah, itu spesifiknya paling berubah itu yang di CKG, bisa berubah. Berarti kalau data dasar itu data populasi keseluruhan ya? Oke, sedangkan target puskesmas itu ada di tadi yang layanan klaster 23, manajemen, CKG, dan juga kegiatan luar gedung. Iya, itu lebih gampang berubahnya. Oke. Jadi yang banyaknya di sini kita lihat ya. User di sini yang besarnya di sini. Jadi seperti tadi ya contohnya anak sekolah, kemudian juga di dewasa. Ini mungkin target-target yang juga bisa kita sesuaikan kan. Yang bisa kita sesuaikan. Waktunya tinggal 6 menit lagi Bapak Ibu ya. Bisa cicil PPT-nya. Bisa berapa masukkan PPT-nya sama nunjuk mungkin ya yang presentasi siapa ya. Berarti kita mau sesuaikan yang ini ya dari yang Oke. Ini nih yang anak sekolah mungkin ya. Atau kita mau dari CKG yang dewasa karena tadi klaster 2 dan 3 yang banyak.
Ini berapa? Ini berapa persen? Kalau misalkan 50%. Coba kita lihat data layanannya. Kok nggak bisa? Data kalkulasi. Misalnya tadi aja kayak usia produktif ya, 36.000. Sama ya Bu? 36.000. Ininya 36.000. Ya di sini 31. Oke. Oke. Tapi kayaknya kalau yang training hipertensi jangan lagi. Karena justru penyakitnya banyak di sana ya. Kalau hipertensi Oke. Justru kita hipertensinya sesuai dengan kategori populasinya ya. Oke. Ini aku buat jadi 36.000 ya. 36.000. Yang obesitas gimana? TKD. Tapi obesitasnya sudah tercapai ya tadi ya? Justru mungkin obesitasnya terkendali. Jadi apakah kita mau kurangin juga screening yang obesitasnya? Karena dia sudah terkendali nih saat ini. Meningkat hipertensi sama TKD. Nah, sedangkan di sini screening obesitasnya hampir 50%. Kalau kita buat 50% ya Bu ya, seperti target nasional ya. Oke. Berarti 36.000 bagi itu 18.000 ya. Aku buat yang obesitasnya 18.000. Oke, apalagi nih kira-kira? Nah, ini juga mungkin terpengaruh sama modalitas yang dipakai ya Bapak Ibu ya. Mungkin kayak screening merokok ini kalau nggak salah misalnya itu mungkin bebannya juga yang diabetes fungsi ginjalnya kita coba jadi 100% dulu ya. 3, 9, 5. Kemudian tadi apalagi yang mau kita kurangin? Atau yang lainnya kita kurangin 50% ya? Prioritas ya? Oke. Berarti tadi karena diabetes mellitus apa mau dibikin 100% dan SPM atau mau 50%? Karena bukan masalahnya yang ada ya. Karena bukan masalah di screening mereka kita kurangin juga ya, jadi 50% ya. Ini coba ya 118.000 saya buat. Kemudian pendengaran dan penglihatan juga ya. Pokoknya yang bukan SPM dan bukan masalah yang ada saat ini kita coba sesuaikan 50%. Statistik ini udah 50%. TB Oke, udah kena. PPDNA apa kita udah setengah sih? Kita bilang makin kita kurangin 80-an nih, nanti kita coba dulu.
tadi masalah yang ada di puskesmas kita. Itu waktunya. Ayo Kak. Ini screening card-nya 7.500. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa wrap up ya. Waktunya tinggal 10, 9, 8. Bentar dong. Sisa 10 detik lagi. Kayaknya tim dinas kesehatan udah siap banget ya, ada skenarionya juga. Karena dibantu PhD ya. Jadi agak sulit nih. Tim 2, apa kabar Puskesmas Anggrek? Aman, Puskesmas Anggrek. Oke. Puskesmas Melati masih. Oke, sip. Mungkin sambil jalan kita apresiasi teman-teman Bapak Ibu yang sudah mau coba roleplay hari ini ya. Sudah sampai akhir, kita mungkin sambil kerjain nanti kita cicil ya. Jadi karena waktunya sekitar 7 menit lagi, mungkin dari setiap presenter bisa ada waktu 1 menit ya, 60 detik mungkin ya. Buat presentasi aja hasilnya gimana. Karena kembali lagi Bapak Ibu ya, karena pengisian ini saat kita piloting di lapangan memang butuh seharian, sekitar 4-5 jam full untuk ngisi dari awal sampai akhir dengan segala macam. Nah, Bapak Ibu bisa ngisi ini sekitar waktu 20 menit itu udah sangat bagus ya. Jadi apapun hasilnya kita bisa coba. Tim Anggrek, udah selesai tim Anggrek? Mbak Retno, udah siap? Mungkin kita cicil ya. Perhatiannya bisa ke sini dulu, mungkin semuanya kita lihat dari yang paling siap dulu ya. Maaf ya belum siap. Boleh. Dari tim dinas kesehatan yang mau presentasi siapa? Oh yang bagi Pak ini kali ya, orang kita ya. Boleh ya. Boleh kita dari tim dinas kesehatan. Oh boleh. Di Zoom, di grup aja. Boleh. Oh ini ada. Oke, kita udah ada dari dinas kesehatan. Saya coba share screen. Oke, boleh di fullin Mas yang kanan? Ya. Oke, saya persilakan ya Ibu dari dinas kesehatan. Tepuk tangannya dong, kita lihat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Dinas Kesehatan mencoba untuk mengaktualisasi, jadi perhitungan berdasarkan kebutuhan dari aplikasi yang sudah ada. Jadi di sini adalah kebutuhan aktual di tingkat kabupaten atau kota. Jadi skenarionya adalah pagu anggaran itu dilakukan efisiensi sehingga hanya bisa dilakukan 70% dari keseluruhan. Jadi total anggaran sebelumnya itu sekitar 1,3 miliar. Jadi dari 1,3 miliar itu hanya bisa digunakan 70%. Sehingga dalam hasil diskusi kami ada 2 skenario yang digunakan. Yang pertama adalah skenario pertama, jadi seluruh anggaran itu dipotong 70% dari sebelumnya. Jadi mungkin beberapa item atau kebutuhan itu yang tadinya 100% hanya bisa dipakai 70% saja. Jadi keseluruhannya dipotong intinya. Dan skenario kedua itu kita melakukan pemetaan per komponen. Jadi di item-item kebutuhan itu ada beberapa item yang bisa kita lakukan subsidi silang antara puskesmas dan juga dinas kesehatan. Jadi di sini peran dinas kesehatan dan juga puskesmas itu negosiasi dana. Jadi ada beberapa item yang bisa dilakukan sendiri di puskesmas untuk pengadaan melalui dana BLUD, ada juga subsidi dari dinas kesehatan.
Salah satunya adalah BMHP dan obat-obatan. Jadi di sini kami melakukan contoh ini ya, contoh pemetaan per komponen untuk BMHP screening misalnya untuk CKG. Jadi dari Dinas Kesehatan hanya mampu memberikan 50% dari kebutuhan sehingga sisanya harus ditutupi oleh dana BLUD Puskesmas Puding Besar. Sebenarnya ada skenario ketiga. Jadi skenario ketiga itu adalah kita menggunakan skala prioritas. Jadi kita prioritaskan program-program mana atau komponen mana yang harus dibiayai full dan juga komponen mana yang anggarannya atau pagunya itu bisa dibatasi. Mungkin di bawah 70% misalnya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh ya, catatan alokasi BMHP Puskesmas tidak lebih dari 20% dari total pagu yang ada di Puskesmas. Jadi meskipun misal Puskesmas punya dana 100 juta, itu nggak bisa 100 juta dianggarkan untuk belanja BMHP karena Puskesmas butuh untuk biaya operasional, anggaran untuk pembiayaan pegawai yang non ASN. Jadi hanya bisa 20% dari pagu yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, kita ditandain ya panitia ya, kita kasih kado lagi. Selanjutnya dari Puskesmas Melati, boleh? Boleh. Kita dikejar waktu. Yuk, silakan. Puskesmas Melati ini ya. Berarti ini kita stop share aja ya. Silakan Ibu, waktunya 1 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Puskesmas Melati dari kelompok 1 sudah melakukan role play dengan studi kasus peningkatan kasus hipertensi dan fungsi ginjal. Kemudian pengurangan anggaran 20% dari total anggaran. Di total anggaran kita itu di Puskesmas Melati ada 4,7 miliar yang harus kita kurangi menjadi 20%. Strategi kami adalah untuk mengurangi target CKG pada aplikasi yang sebelumnya itu dibuat 90% menjadi 50% sesuai dengan target nasional tahun 2026 untuk CKG, 46% dari total penduduk siklus hidup. Jadi kita kurangin targetnya, kita fokus ke sana, namun kita tidak mengurangi untuk screening hipertensinya, bahkan kita meningkatkan target hipertensi menjadi 100%. Kemudian target screening fungsi ginjal juga menjadi 100% dari total penduduk klaster 3, jadi dewasa dan lansia. Kemudian kami juga mengurangi target pemeriksaan HPP rematri yang kita rasa kurang menjadi prioritas. Namun untuk screening TB, HIV, dan DM yang menjadi SPM kita tidak mengurangi dengan banyak. Jadi kita kurangin targetnya itu menjadi 50% di masing-masing screening. Namun untuk manajemennya kita juga mengurangi pendampingan Pustu yang awalnya pesertanya itu ada 15 orang menjadi 10 orang dan interval waktunya yang awalnya 8 kali setahun menjadi 6 kali setahun karena di Pustu juga petugasnya ada 4 orang, 6 orangnya dari Puskesmas yang mendampingi. Kemudian untuk posyandu, pendampingan posyandu tetap 12 kali dengan peserta yang tetap sama. Dan kita juga mengurangi di manajemen itu kegiatan mini lokakarya yang awalnya 24 kali setahun menjadi 12 kali setahun sehingga anggaran kita yang dari awal 4,7 berkurang menjadi 3,5 miliar. Jadi sangat efisien sekali tanpa mengurangi target-target nasional. Jadi kita perhatikan juga SPM dan target CKG-nya. Mungkin itu dari Puskesmas Melati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Oke, terima kasih Puskesmas Melati. Nanti langsung dinilai oleh Pak Trihono sebagai sebagai juri ya Pak. Nanti kita ada tim terbaik Pak dari 3 tadi Pak.
Oke, saya kirim. Selanjutnya dari Anggrek, silakan yang maju. Ini kayaknya serius banget nih. Soalnya ada tim kertakel ke puskesmasnya juga, Mas Di. Jadi langsung. Oh, boleh Pak. Boleh mau ditampilin atau? Nah, nanti yang lain nggak bisa. Oh, boleh. Ada zoom-nya nggak, Pak? Bapak ada zoom mau nggak? Atau langsung colokkan aja. Jadi Puskesmas Anggrek itu masalah yang paling banyak adalah anemia pada remaja dan gangguan penglihatan. Kita disuruh untuk bisa efisiensi 15%. Dan kita tadi sudah berdiskusi juga disesuaikan dengan kebijakan pemerintah ke depan, khususnya untuk Indonesia Emas 2045, kita tidak ngotak-atik itu apa ya, tidak menggeser-geser di usia balita dan usia di klaster 2. Itu tidak ngotak-atik, kita yang kita geser di klaster 3 khususnya. Ya, yang paling banyak kita efisiensi, kita tidak berani motong pukul rata enggak, tapi prioritas yang perlu diturunkan apa? Karena kalau dipukul rata itu kan enggak, ya, karena masalah itu kan enggak sama gitu. Nah, ini yang kami diskusikan tadi, tidak menggeser apapun di klaster 2 karena ini persiapan untuk 2045. Khususnya anemia remaja ini, ya, ini berhubungan dengan AKI, kemudian stunting dan lain-lain. Ya, kemudian untuk screening karies kita pangkas banyak karena yang di dewasa rata-rata kejadiannya sudah waktu anak sekolah. Ya, ini tidak kami prioritaskan, kami berani untuk motong banyak. Kemudian malaria juga, ya, bisa dinolkan karena tidak ada kasus di sana. Kalaupun ada impor itu ya, impor pekerja yang di Kalimantan, kita sudah tahu bahwa di sana sudah ada yang siap, ya. Kemudian screening seriosity juga ini angkanya kecil di Puskesmas, untuk saat ini bisa diefisienkan dulu. Kemudian screening rokok juga kami pangkas habis karena walaupun masalahnya banyak tapi sulit diatasi. Ini yang tidak jadi kami prioritaskan, ya. Jadi kami di Puskesmas itu walaupun masalahnya banyak tapi kalau sulit diatasi ya kita tidak prioritaskan. Kemudian geriatri dikurang karena kunjungannya juga nggak banyak. Kemungkinan juga bisa diinkludkan di kegiatan yang lain, misalnya di kegiatan di Posyandu ataupun kegiatan di Prolanis, ya, kegiatan Prolanis. Kemudian screening dewasa dan lansia target menjadi 70% karena di Kendal itu target Kabupaten CKG 2026 itu 85%. Sementara RPJMN kan 46, Provinsi Jateng itu 52%, Kabupaten itu 85%, kami berani untuk 70%. Saya kira demikian, monggo kita diskusi. Ya. Ya, baik. Mungkin kita sudah presentasi semua ya tadi. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita udah. Karena memang kita selesai 14.30 ya Bapak, selainnya ada oral presentation. Mungkin saya mau menutup, tapi terakhir sebelum kita menutup saya mau ada tanggapan mungkin dari Pak Trihono ya. Tadi Pak ada beberapa presentasi, mungkin singkat aja Pak, 1 menit juga nanti kita selesai. Tapi saya penasaran sama pandangan Bapak terkait ini dan mungkin dari teman-teman ini ya, pengguna tadi ya, alat tadi. Mungkin boleh Pak sekarang menutup ya Pak ya sekalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Costing tool ini memang manfaatnya terutama untuk penyesuaian ya, karena tidak mungkin kita merencanakan itu dikabulkan semua, itu nggak pernah ada itu ya. Jadi pasti ada pemotongan-pemotongan. Nah, waktu memotong yang enak bagaimana? Pertama tentukan kayak Pak Karyadi tadi, mana yang prioritas gitu ya. Baru dari situ kemudian penyesuaian dari keuangannya. Kira-kira begitu deh, polanya seperti itu. Nah, seharusnya hal semacam ini kalau teman-teman Puskesmas sudah mempunyai seperti ini akan enak gitu.
Tapi kalau belum, ini sebenarnya tugas kabupaten. Ya. Oh ini kalau kurang anggarannya, oh ini prioritasnya ini itu kabupaten seharusnya bertindak. Tapi kalau Anda bisa ya itu lebih bagus lagi. Artinya Anda udah layak menjadi orang kabupaten gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak dengan menyatakan alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Kalau masih ada pertanyaan silahkan buka linknya atau langsung tanya ke kita boleh. Meskipun kita sudah bubar, secara manusiawi kita tetap membantu Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terima kasih sudah datang dan kita sudah sampai akhir sesi. Jadi bisa langsung meninggalkan ruangan ini ya kan langsung ke oral. Mungkin kita terakhir foto ya Bapak Ibu ya bisa ke depan dulu kita foto bareng. Dan Bapak Ibu untuk itu isi linknya untuk SKP ya karena baru sejauh ini baru isi 5. Jadi boleh bisa diisi. Kita mungkin bisa maju ke depan ya sekalian kita keluar ruangan kita foto bareng di sini di depan. Dapat 3 Pak, apa 2 ya 2. Oh, linknya hilang, boleh. Linknya nextnya Mas, next ke link A. Oke, boleh Bapak Ibu bisa ke depan langsung kita masuk semuanya, kita foto bareng semua. Sini muat gak kita kira-kira? Oh apa ngadep sini aja? Oh Patri di sana Pak, kita foto dari sini Pak. Saya foto dari sini Pak. Oke, nah ini langsung semua nih. Oke, ngadep sini semua Bapak Ibu ya, kelihatan? Ya di sini aja, biar kelihatan semua. Ya. Profas mau di depan Pak, ini biar nggak kelihatan bintang utamanya Pak. Oh, oke. Oke, sip. Oh, boleh Masnya. Oh, boleh. Ini aja. Ini. Oh iya iya. Oke, udah lengkap. Oh. Iya nih udah siap. Oke, kita mulai. 1, kameranya yang kecil itu ya Bapak. 1, 2, 3. Lagi L ya, Leimena ILP. L. 1, 2, 3. Gaya bebas, mau ngapain aja. Jempol berarti. 1. Ya. Oh mau roket ya Pak, saya suka Purwokerto kemarin Pak ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, makasih ya Mas. LMS-nya sampai jam 4 ya Bapak Ibu masih dibuka, tapi kalau bisa dari sekarang mulai diisi ya LMS-nya. Katanya sih udah sejauh ini sih udah lagi verifikasi, jadi join dulu aja nanti saya bilang ke orangnya. Ya. Oh iya, coba saya kontak ya. Oh boleh. Fotonya. Oh mau foto lagi ya foto lagi. Foto lagi pakai kamera panitia. Ini profesional tadi kamera kecil. Hitungin ya Mas ya, saya nggak usah pakai mic ya. Oke. 1, 2, 3 gaya formal dulu. Formal dulu. Formal itu senyum aja, Oh, banyak dia. Boleh. Dada-dada aja ya. Asik, terima kasih. Udah ya. Tadi ada yang menang. Tadi enggak ada yang menang. Oh enggak ada, semuanya menang di hati kita. Boleh. Menang atletnya. Peserta doang. Enggak menang semuanya menang. $15 doang katanya Kak. Menang. Iya.
Iya. Oke, terima kasih.